Halo Sobat Ilmuwan Muda, kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Pada video kali ini, kita akan membahas kapan sih waktu yang tepat untuk kalian untuk mengerjakan skripsi, sehingga kalian bisa lulus tepat waktu, nggak molor-molor, nggak nambah-nambah semester, dan akhirnya bisa segera wisuda. Pengen tahu kapan yang tepat? Saksikan yang satu ini. Nah, berbicara terkait kapan waktu yang tepat untuk ngerjain skripsi ya. Sebenarnya waktu yang tepat adalah semakin cepat lebih baik. Nah, jadi kalau ada istilah lebih cepat lebih baik itu cocok buat skripsi guys. Kenapa? Karena skripsi itu bukan seperti mata kuliah biasa ya, yang bisa diambil kapan saja dan bisa diselesaikan sekali duduk nih, kayak tugas-tugas kuliah. Why? Kenapa ya? Karena skripsi itu beda guys. Bedanya apa? Bahkan di beberapa universitas, nah untuk mengambil skripsi sendiri itu ada beberapa persyaratan. Misalnya saja, kalian harus sudah menempuh dan lulus sekian ratus SKS, misalnya 120, 130, seperti itu. Lalu ada juga universitas yang mempersyaratkan mata kuliah yang harus sudah ditempuh ya. Ada mata kuliah prasyaratnya. Misalnya saja ada mata kuliah prasyarat metodologi penelitian. Jadi skripsi boleh diambil setelah kalian lulus mata kuliah metodologi penelitian, seperti itu. Lalu ada juga di beberapa universitas yang mensyaratkan mahasiswanya itu harus lulus KKN nih, kuliah kerja nyata, atau bisa jadi mahasiswa tersebut sudah atau sedang menjalani KKN, seperti itu. Jadi skema gampangnya seperti ini teman-teman. Di semester 6 kalian mengambil mata kuliah metodologi penelitian, lalu di semester 7 kalian KKN atau kuliah kerja nyata, lalu selanjutnya kalian di semester 8 seminar proposal atau seminar proposalnya bisa di semester 7 kalau boleh, dan semester 8-nya itu skripsi, seperti itu. Nah, berikut sebenarnya nih ada beberapa tahapan ya, tips nih, tahapan yang harus kalian lakukan ya sebelum mengambil skripsi. Pertama, saat kalian mengambil mata kuliah metodologi penelitian, biasanya disitu kan tugas akhirnya nih, kalian diminta untuk membuat proposal penelitian ya. Kalau bisa nih, topik skripsi kalian itu sama metodologi penelitian itu nggak jauh beda gitu. Jadi mirip-mirip, entah itu topiknya sesuai, atau kalau bisa topiknya itu menunjang skripsi kalian, atau kalau bisa topik itu nanti akan kalian jadikan skripsi, seperti itu. Lalu yang kedua, ini penting nih, terkait pemilihan dosen pembimbing ya. Jadi kalau bisa di semester 6 kalian itu harus sudah bisa menentukan ya, mengincar dosen pembimbing yang akan kalian jadikan dosen pembimbing di skripsi ya. Kalau kebetulan nih di universitas kalian dosen pembimbingnya itu dipilih oleh mahasiswa sendiri, tidak ditentukan, itu suatu keuntungan, kalian wajib bersyukur itu. Nah, kenapa? Kalau kalian bisa memilih dosen pembimbing kalian sendiri, itu akan menguntungkan kalian, karena kalian tidak perlu lagi untuk PDKT nih, tidak perlu penyusian lagi nih, karena sebelumnya kalian kan sudah mencoba akrab dan cocok dengan dosen tersebut ini. Atau kalau bisa begini, untuk dosen pembimbing ini sangat penting ya, jadi topik skripsi kalian dan dosen pembimbing kalian itu usahakan sejalan, jadi dosen pembimbing kalian itu mengetahui atau expert di bidang penelitian kalian gitu loh. Ini kan bisa kalian lihat di dosen tersebut apakah pernah mengampu mata kuliah di kelas kalian. Nah, misalnya nih kalian jurusan biologi, skripsinya terkait pengaruh hormon apa gitu, IAA atau gibberellin terhadap pertumbuhan tanaman apa yang dilaksanakan dengan teknik kultur jaringan tumbuhan, seperti itu. Jadi kalian bisa memilih dosen pembimbing yang pernah mengampu mata kuliah fitohormon mungkin, dan KJT, kultur jaringan tumbuhan, seperti itu. Jadi nanti waktu bimbingan dan lain sebagainya itu enak teman-teman, karena nyambung. Nah, seperti itu. Ini kita breakdown lagi ya teman-teman. Jadi di semester 6 teman-teman tadi kan sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian ya. Jadi di semester ini kalian membuat topik penelitiannya di Medpen itu yang nantinya itu akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap skripsi kalian ya. Jadi usahakan pemilihan topik ini adalah topik yang kalian senangi, seperti itu. Lalu nanti harus berhubungan dengan skripsinya. Jadi karena tugas akhirnya membuat rancangan penelitian, nah istilahnya bab 1 sampai bab 3 ya. Nah, sama dapus. Nah, itu nanti kalian waktu mengerjakan skripsi tidak terlalu kesulitan karena kalian bisa mengambil ya dari tugas ini gitu, mencomot semua atau sebagian
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi gampang kan ya, jadi kayak kita sudah mengerjakan skripsi itu sebelum waktunya gitu kan, jadi enak gitu. Oke, selanjutnya waktu kalian berada di semester 7 ya. Nah, ini kan semester biasanya kalian menempuh KKN, kuliah kerja nyata. Atau kalau bidang pendidikan ya, jurusan pendidikan kalian biasanya menempuh PPL. Nah, biasanya nih kalian bisa mulai mencicil nih, mereview kembali atau menyesuaikan topik lagi, penyusunan bab 1 sampai bab 3 seminar proposal atau skripsi kalian. Nah, pada saat ini waktu KKN atau PPL. Nah, ini bisa kalian segera lakukan apabila kalian sudah mendapat ACC dari dosen pembimbing skripsi ya. Seperti itu teman-teman. Jadi supaya cepat ya, kalian nggak hanya fokus ke KKN, tapi kalian juga harus fokus setelah KKN. Nah, yaitu apa nanti? Nah, untuk proses pengerjaan skripsi. Nah, tiba di semester ke-8. Karena kalian sudah mulai mengerjakan skripsi mulai di semester 6, lalu semester 7 kalian juga mencicil. Semester 8 ini insya Allah akan lebih mudah teman-teman. Jadi apa yang harus kalian lakukan di semester 8? Karena sudah mencicil tadi di semester 6 dan 7, di semester 8 awal kalian hanya perlu untuk mengecek lagi kesiapan berkas-berkas administrasi untuk skripsi. Apabila tadi berkasnya kalian rasa sudah cukup, sudah lengkap ya, lalu segera kalian ajukan nih, kalian submit di bagian akademik, baik itu di fakultas ataupun di jurusan seperti itu. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk melanjutkan lagi konsultasi lagi ya kepada dosen pembimbing, yang mana nanti supaya dapat mendapatkan ACC terkait topik dan lain sebagainya. Jadi karena di bab 6 tadi kalian sudah membuat bab 1 sampai bab 3. Nah, untuk konsultasi dengan dosen pembimbing ini terkait bab 1 ya, terkait latar belakang, lalu rumusan masalah, hipotesis, tujuan dan lain sebagainya. Lalu bab 2 tinjauan pustaka, lalu bab 3 waktu dan tempat ataupun metode yang akan digunakan. Kalau bisa nih, konsulnya itu kurang dari 1 bulan. Nah, kalau bisa sebelum 1 bulan nih, konsultasi itu harus sudah rampung dan sudah disetujui oleh dosen pembimbing kalian, supaya kalian bisa segera melakukan seminar proposal. Nah, karena urutannya gini teman-teman, jadi di semester 8 nanti kan kalian pertama harus melaksanakan seminar proposal. Nah, setelah seminar proposal kalian disetujui, sudah seminar, kalian nanti akan ke tahap selanjutnya, yaitu penelitian skripsi ya berarti. Habis itu yang ketiga baru sidang skripsi. Nah, jika teman-teman semua ingin seminarnya lancar ya, kalian bisa melihat tips-tipsnya di video yang satu ini. Nah, setelah kalian melaksanakan seminar proposal, biasanya kan di situ kalian akan diberi masukan ya terkait penelitian kalian, lalu bagaimana sebaiknya metodenya dan berapa lama waktu yang digunakan untuk penelitian. Nah, segera kalian ambil masukan-masukan tersebut ya. Jadi istilahnya revisi proposal. Setelah seminar proposal selesai, kalian akan merevisi nanti. Nah, itu segera direvisi, jangan ditunda-tunda. Nah, setelah kalian merevisinya dan itu sudah disetujui hasil revisinya, segera kalian melaksanakan penelitian tersebut. Nah, jangan sampai males ya. Umpamanya target kalian penelitian itu 2 bulan selesai. Nah, mau nggak mau, bagaimanapun caranya, kalian harus menyelesaikannya tepat 2 bulan itu. Jadi untuk antisipasinya itu harus kalian lakukan ya, pikir sendiri karena kalian yang lebih paham penelitian kalian ya. Pokoknya harus ada antisipasinya, seperti itu. Selanjutnya nih, setelah penelitian kalian selesai, jangan malas-malas untuk segera olah data penelitian kalian tersebut dan konsultasikan dengan dosen pembimbing ya. Jadi kalian fokus mengerjakan di bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, lalu bab 5 ya, kesimpulan. Nah, untuk mengerjakan bab 4 dan bab 5 ini, kalian juga harus memberi targetan waktu. Pokoknya ini bisa kalian selesaikan dalam waktu 1 bulan atau 1,5 bulan. Nah, ini harus segera kalian lakukan seperti itu. Bagaimana konsultasi dengan dosen pembimbing, terus kendalanya seperti apa, lalu saran untuk menghadapi kendala itu seperti apa gitu. Jadi harus tepat waktu ya. Setelah kalian berhasil, otomatis naskah skripsi kalian sudah siap nih. Jadi langkah selanjutnya apa kalau naskahnya sudah siap? Nah, kalian harus melaksanakan sidang skripsi. Nah, sidang skripsi ini kan tidak langsung bisa gitu ya. Ada beberapa persyaratan yang harus kalian kerjakan. Nah, jadi kalian juga harus memberikan waktu untuk mempersiapkan ini. Misalnya kalian butuh waktu 3 hari ya, atau 1 minggu. 1 minggu ini fokus untuk menyiapkan berkas itu ya. Bisa jadi itu berapa sampel naskah yang harus kalian cetak, lalu menyertakan apa lagi ya. Bisa jadi itu sertifikat TOEFL, lalu transkrip kalian dan lain sebagainya. Itu juga harus kalian beri waktu untuk menyiapkannya. Nah, ini yang selalu bikin deg-degan ya. Setelah proses administrasi selesai, kita harus melaksanakan
sidang skripsi. Nah, di mana waktu sidang skripsi ini, skripsi kita akan diuji nih, apakah nanti skripsi tersebut layak dan bisa mengantarkan kita untuk dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar sarjana. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan nih waktu sidang skripsi itu ya, kalian harus paham betul apa yang kalian lakukan, seperti itu. Nah, biasanya nih waktu sidang skripsi ini pasti masih ada ya koreksi atau masukan dan lain sebagainya, itu harus tetap kita terima teman-teman. Dan jangan lupa pasca sidang skripsi ini revisi-revisi dari dosen-dosen penguji itu harus segera kita kerjakan. Setelah kita kerjakan, kita kan harus meminta lagi nih ya konfirmasi untuk tanda tangan lembar persetujuan, itu harus segera kita selesaikan juga. Kita harus memberikan waktu itu, misalnya waktu itu kita harus menyelesaikannya dalam waktu 2 minggu. Jadi 2 minggu itu kita fokus revisian, fokus untuk mengerjakan, mengumpulkan tanda tangan ya dari dosen-dosen tersebut. Nah, setelah itu lembar pengisian kan sudah tanda tangan semua nih. Kita harus melanjutkan ke tahap pengurusan administrasi selanjutnya ya. Mulai dari jurusan seperti bebas tanggungan ya, dari jurusan, perpustakaan, bahasa, dan rektorat untuk terkait itu ya, keuangan maupun administrasi harus segera kita laksanakan, harus segera kita kerjakan. Nah, setelah semuanya beres, nah barulah kalian bisa santai, tenang-tenang dan menunggu wisuda, dan selamat mendapatkan gelar sarjana kalian. Mantap. Nah, bagaimana teman-teman? Itu tadi adalah jawaban atas pertanyaan kalian. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk mulai mengerjakan skripsi? Bagaimana? Sudah jelas kan ya, cukup jelas nih dari awal sampai akhir sudah kita ceritakan. Tapi kalau ada yang masih kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar, atau kalian punya trik untuk meringkasnya juga bisa kalian bagikan di kolom komentar. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan bagikan ke teman-teman kalian semuanya ya. Oke, cukup sekian dari Ayem. Nah, salam dari kami, salam ilmuwan muda, bye bye. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Pada video ini kita membahas kapan sih waktu yang tepat untuk kalian untuk mengerjakan apa. Bahkan di beberapa universitas, nah untuk mengambil skripsi sendiri itu ada beberapa mata kuliah prasyaratnya. Misalnya saja ada mata kuliah prasyarat metodologi penelitian.